Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen penuntut ekonomi makro Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Di sini saya akan menanggapi video yang telah tugas yang telah Bapak berikan beberapa hari sebelumnya, perspektif ekonomi terbuka dalam ekonomi syariah. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagang dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, the borderless economy, yang disebut dengan the global economy, dengan memasukkan sektor luar negeri ke dalam model penghitungan pendapat nasional. Berarti kita menyajikan dua variabel dan model perekonomian tiga sektor, yaitu variabel ekspor atau X dengan variabel impor M. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional, keseimbangan pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamankan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Dalam sistem perekonomian terbuka ini, pengeluaran untuk impor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu apakah impor itu tergantung dari variabel lain atau tidak, nilainya dianggap tetap. Untuk impor yang dinilainya tetap dapat dituliskan sebagai berikut. Titik M sama dengan M0. Titik 2 di mata M0 adalah besarnya impor, sedangkan impor yang nilainya tergantung dari besarnya kecilnya pendapatan dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan M0 ditambah MY, di mana Y adalah pendapatan dan M adalah marginal propensity to import menurut Teddy Haryanto. Tolak ukur yang baik untuk menilai kadar keterbukaan GNP. Jika rasio ekspor terhadap GNP lebih 5%, maka dikatakan perekonomian lebih terbuka. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlakukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya, negara A karena beriklim tropis dapat berspesialisasi memproduksi pisang, kopi untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa dari negara lain. Penghematan biaya. Alasan kedua, adanya timbulnya biaya pada skala produksi yang besar. Banyak proses produksi menikmati skala ekonomis, artinya proses produksi tersebut cenderung memiliki biaya produksi rata-rata yang lebih rendah ketika volume produksi ditingkatkan. Cara apa yang lebih baik untuk meningkatkan produksi selain menjual ke pasar global? Perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa, setiap negara mungkin untuk melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Contohnya, negara A dan B menghasilkan daging sapi dan daging ayam dan jumlah yang hampir sama, tetapi karena masyarakat negara A tidak menyukai daging sapi, sedangkan negara B tidak menyukai daging ayam, dan demikian ekspor yang saling menguntungkan dapat terjadi di antara negara A mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi. Sebaliknya, negara B mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. Dengan adanya perekonomian terbuka dan setiap konstruksi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kehidupan semua orang akan menjadi lebih baik. Pekerja di setiap negara dapat memperoleh konsumsi dalam jumlah yang meningkat untuk jumlah yang kerja yang sama. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.